Udah jam 9. Jam satunya ini revisi saya kirim sampai juga Ini nggak mulai. Hah? Ada.
Yang terjadi dalam hidup tak selalu mudah itu berjalan. Jangan putus asa karena Tuhan hebat tak kehilangan. Jangan berkuat, teruslah berjuang. Duduk. Senangnya. Gimana tuh? WhatsApp, ternyata WhatsApp itu gimana? Ngambil linknya doang. Ini bener. Meta. Udah siap belum, Meta? Begini. Jahat. Kakaknya satu. Susunannya mana? Susunannya apa? Kuat gitu. Kenapa Bayu nggak ada kuota malam? Bayu nggak ada kuota malam. Klando. Sinyal kan nggak kuat dan naik kuota.
Nggak kuat sinyalnya. Sama kita tapi habis ini. Yuk, baik. Adminnya, ayo. Langsung deh, keputusan udah juga. Langsung. Cek. Kameranya. Cek 1 2. Oh, jangan lupa direkam. Oke, mulai ya. Bentar. Tes cek sound dulu. Cek 1 2. Mohon perhatian, acara launching dan seminar bedah buku Feel Good About Ourselves akan segera kita mulai. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan audio dan menyalakan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wida Imelda Khalida SSMSI selaku dosen pembimbing maupun lead event organizer.
Yang kami hormati para narasumber yang sudah hadir pada acara ini, serta para peserta webinar series yang insya Allah berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala sayyidina Muhammadin sayyidina awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman maupun nikmat Islam. Kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah bahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum acara seminar ini kita mulai, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Dan saya Firly, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada hari ini. Selanjutnya, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya yakni ada sambutan dari sana, yaitu kepada saudara Husein. Waktu dan tempat dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah syukurillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati dan kami hormati Ibu Lida Saja Pemidah selaku dosen Fakultas Takwa dan Komunikasi, yang kami hormati juga pemateri acara hari ini, serta para peserta sekalian yang berbahagia. Bersyukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk hadir di event yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sambutan saya mungkin hanya ingin mengucapkan terima kasih saja kepada teman-teman semua atas berkenan kehadirannya, bisa hadir untuk mengisi waktunya di hari Minggu di acara kami hari ini. Mudah-mudahan harapannya teman-teman sekalian juga
dan khususnya kami panitia bisa mendapatkan materi yang sangat besar bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan dipertemukan jodohnya di acara ini kalau dipertemukan. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Saudara Raffi Hussein selaku Ketua Pelaksana yang sudah memberikan sambutannya. Oke, YouTube dikumpulin. Acara selanjutnya yaitu acara seminar dan launching buku Feel Good About Ourselves yang akan dipandu oleh Saudara Teni Setiawan selaku moderator. Sebelum itu kami akan membacakan CV moderatornya terlebih dahulu. Nama Teni Setiawan, tempat tanggal lahir Karawang 15 Januari 2000, riwayat pendidikan SDN Marga Kaya 1, SMPN 5 Karawang Barat, MA Asitikia 3 Karawang, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan Saudara Teni Setiawan selaku moderator. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudari Nabila dan Fitri selaku Master of Ceremony yang telah memberikan saya waktu untuk para hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Teni Setiawan, yang mana saat ini akan Suaranya nggak ada. memimpin sebagai moderator pada acara seminar bedah buku kali ini. Sebelum acara dimulai, perkenalkan kami akan mengenalkan dua pemateri yang akan menemani saya pada acara seminar bedah buku kali ini. Pemateri pertama ialah Raihan Aksol Ardi, yang mana lahir di Banjar 23 April tahun 2000, yang mana mempunyai hobi membaca, menempuh pendidikan di TK Raudatul Atfal Darul Ulum tahun 2004 hingga tahun 2006, lalu menempuh pendidikan di SDN 8 Banjar tahun 2006 hingga tahun 2012, melanjutkan studi di SMPN 1 Banjar tahun 2000 hingga 2012 hingga 2015, lalu menempuh pendidikan di SMAN 1 Banjar tahun 2015 hingga tahun 2018, dan saat ini di tahun 2018 hingga sekarang menempuh pendidikan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung jurusan Komunikasi Penyiaran Massa, yang mana pemateri ini aktif menulis opini serta kajian rubrik keagamaan di post.com, serta beberapa opininya pernah tulis atau dimuat di media Indonesia, koran media Indonesia. Adapun berikut merupakan beberapa prestasi yang dimiliki oleh pemateri. Yang pertama ialah prestasi jenis non akademik, juara 1 lomba pidato TikTok Kota Banjar tahun 2018.
Juara 1 Lomba Orasi tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2017. Juara 1 Harapan Lomba LCC Hukum dan HAM tingkat Provinsi Jawa Barat. Juara 2 Lomba Monolog Ceramah tingkat Kota Banjar. Juara 1 Lomba Pidato dalam ajang pentas PAI tahun 2009 dan tahun 2011. Serta juara 2 Lomba Dakwah Digital PB Al-Wasilah Jawa Barat tahun 2020, yang mana menempuh pengalaman organisasi menjabat sebagai Sekretaris OSIS SMPN 1 Jabar tahun 2014 hingga tahun 2015, Ketua 1 Ikatan Remaja Masjid SMPN 1 Banjar, Wakil Ketua KIR SMAN 1 Banjar, Bendahara IKMBP Kota Banjar, serta Ketua Bidang Dakwah MTIN Kota Banjar, dan saat ini tengah menjabat sebagai Divisi Kominfo Genpi. Lalu pemateri kedua ialah Putri Nur Pratwi. Tempat tanggal lahir di Cirebon, 5 November 1999, yang mana menempuh pendidikan di TK Hidayatul Tolihin tahun 2004 hingga tahun 2006, menempuh pendidikan di SDN 2 Jagapura Kidul tahun 2006 hingga tahun 2012, menempuh pendidikan di MTS NU Putri 3 tahun 2012 hingga tahun 2015, serta menempuh pendidikan di Mantiga Cirebon tahun 2015 sampai tahun 2018, dan di tahun 2018 hingga saat ini beliau saat ini sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Kepada kedua pemateri, saya persilakan untuk menemani saya di tempat yang telah disediakan. Alhamdulillah ya para pemateri sekalian. Kedua pemateri kita telah ada untuk menemani saya pada acara launching bedah. Putri Raihan, mana kabarnya? Mengalami kesulitan untuk menempuh perjalanan untuk sampai di sini? Saya soalnya berangkat dari Banjar posisi, tapi demi acara ini sangat. Masya Allah. Gimana Putri, kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara bedah buku ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan kita akan membahas perihal buku Feeling Good About Ourselves, yang mana buku ini itu merupakan buku karangan yang ditulis oleh Putri Nur Pratwi, yang mana sebagai narasumber bersama saya saat ini. Oleh karena itu, marilah kita membuka untuk memulai acara sesi bedah buku kali ini bersama dua pemateri saya ini. Nah, untuk yang pertama nih, mungkin untuk saudari Putri dulu terlebih dahulu ya. Boleh tahu nggak sih, kasih tahu kita gitu kepada para hadirin sekalian yang hadir ataupun para audiens di Zoom ini, bagaimana sih itu latar belakang yang mendasari Putri ini membuat buku Feeling Good About Ourselves ini, beserta motivasi dan perihal hal-hal yang mampu gitu membuat Putri menciptakan ataupun menulis buku ini. Silahkan Putri. Baik ya, langsung saya jawab aja. Perihal latar belakang kenapa saya bisa nulis buku Feel Good About Ourselves ini, mungkin dari latar belakang saya waktu zaman MAN atau SMA, saya tuh sudah mulai suka nulis.
walaupun dengan genre-nya itu genre khusus ya, bahasa Indonesia saya gitu, menugaskan kepada siswa-siswanya untuk membuat puisi. Nah, pada saat itu ketika saya mengerjakan tugas pembuatan puisi tersebut, saya merasa kayak, wah ini asik nih ternyata pembuatan puisi. Karena selain saya berpikir untuk merangkai kata-kata agar bisa disampaikan kepada orang lain, saya juga harus bisa memikirkan dari segi estetik itu sendiri. Jadi nggak asal merangkai kata kan ya kalau puisi, tetapi kita juga harus pemilihan katanya gitu, jadi diksi-diksinya dan lain sebagainya. Kemudian semenjak tugas tersebut, akhirnya menjadi suatu hobi buat saya menulis puisi-puisi berikutnya. Gitu. Bahkan saya sengaja membeli satu buku untuk khusus menuliskan puisi-puisi saya. Jadi saat guru tidak datang ke kelas, saya memilih menyendiri gitu. Kemudian saya berusaha untuk menulis puisi-puisi yang sedang saya alami. Baik itu ketika saya lagi senang, saya nulis puisi yang bertemakan senang, ketika lagi galau ya galau gitu. Jadi gitu, enaknya menulis puisi itu bisa disepadankan dengan keadaan kita pada saat itu gitu. Kemudian dari saya menulis puisi, akhirnya saya juga membuka diri saya. Awalnya saya tipe orang yang nggak terlalu suka baca. Tapi pada saat saya sudah mulai suka menulis puisi, saya juga di situ untuk berusaha untuk suka membaca. Karena dengan kita banyak membaca buku, kita juga banyak inspirasi-inspirasi yang datang kepada diri kita dan juga membuat ide kita itu bisa berkembang. Akhirnya pada saat itu saya banyak membaca buku-buku nuansa puisi. Kemudian sudah beberapa buku yang saya baca tentang puisi. Lanjut di masa kuliah, sebenarnya saya merasa kejanggalan, ada kejanggalan pada diri saya sendiri. Ketika saya masuk kuliah, saya merasa tidak ada feel lagi untuk menulis gitu. Bahkan untuk merangkai kata pun susah gitu. Itu yang membuat saya aneh gitu. Padahal banyak tema, banyak nuansa yang bisa saya tuliskan untuk dibuatkan puisi. Apalagi dengan dengan kehidupan dewasa, banyak pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami. Tapi anehnya gitu, di saat saya masuk kuliah itu merasa kayak, wah ini untuk nulis gitu. Di situ saya kayak antara dibilang panik enggak sih, karena ngerasa cuma nulis biasa aja dan pada saat itu masih tingkat hobinya baru mulai gitu. Tapi saya terus berkembangnya waktu memikirkan gitu, kenapa saya benar-benar kayak udah nggak ada feel lagi untuk nulis. Nah, lanjut di semester 3 itu udah mulai karena saya jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, di dalamnya tuh ada makul-makul yang ditugaskan untuk membuat tulisan-tulisan. Di antaranya ada pada saat itu saya ditugaskan untuk menulis berita. Jadi alhamdulillah saya pernah berhasil gitu tembus media Indonesia pada saat itu, dan itu suatu karena dari lamanya saya nggak nulis, lamanya saya nggak mau memikirkan tentang ya masalah-masalah perancangan dari remaja ke dewasa seperti itu, mungkinnya setiap orang mempunyai pengalaman. Kemudian akhirnya saya merasa kayak terusan saya hanya merasa overthinking. Akhirnya saya mencoba YouTube pada saat itu dan juga Spotify dari podcast mengenai motivasi. Akhirnya saya tuh mendengarkan podcast tersebut, dan setelah mendengarkan itu saya merasa wah ada perubahan nih buat diri saya pada saat saya mendengarkan podcast tersebut. Tapi ternyata dengan mendengarkan itu saya tidak cukup langsung merubah diri saya itu menjadi lebih baik lagi.
akhirnya saya Ini mikir lagi lagi di YouTube gimana sih, nih tapi caranya, tadi YouTube yaitu nggak sempat tadi jalan. karena saya mencoba untuk memproduktifkan tulisan saya lagi. Ya udah, saya harus tulis buku YouTube Studio. dengan tujuan buku ini saya buat untuk diri saya sendiri dengan tujuan awalnya gitu ya, untuk memotivasi diri saya sendiri. Nggak melaksanain apa yang sudah saya tulis itu. Akhirnya udah kayaknya ini harus saya tulis. Nah, mulai bulan selanjutnya Agustus saya udah mulai mencatat motivasi buat diri saya gitu, apa yang saya rasakan, feel apa yang kayaknya harus dirubah gitu. Nah pada saat itu sehingga kenapa saya ingin memilih buku Feel Good About Ourselves, karena tadi dari latar belakang saya yang sering merasa overthinking dan banyak hal, akhirnya saya harus nulis Feel Good About Ourselves buat diri saya. Untuk menjadi manusia yang berkembang, untuk menjadi manusia yang maju itu kita butuh baik-baik saja untuk diri kita. Dalam artian kita harus berdamai terhadap diri. Kita harus berusaha memahami siapa diri kita, kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan apa yang ingin kita upgrade gitu ke depannya. Makanya Feel Good About Ourselves ini merasa baik terlebih dahulu dengan sendiri gitu. Ketika kita ingin melangkah jauh, maka merasa baik dulu aja gitu. Dengan gerbang merasa baik, kedepannya juga akan semakin mudah untuk bisa berkembang. Masya Allah sekali. Berarti yang saya tangkap dari apa yang penjelasan saudari Putri. Udah dibalikin belum masuk? Satu, dua. Final vocabulary. 1, 2, 3, 1, 5. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Alhamdulillahnya berarti tadi atas penjelasan yang saudari Putri jelaskan pada kita semua, yang tadi ditangkap itu dari penjelasan Putri bahwasanya latar belakang Putri sebagai penulis terutama puisi, serta karena dari ini mungkin tugas-tugas serta internal serta tekad dalam diri yang HP-nya Lela Putri hingga saat ini bisa membuat produktivitas, bisa produktif untuk membuat buku yang mana bahwasanya selain dari faktor luar mendorong juga ada kemauan dalam diri yang menyebabkan Putri bisa menulis buku tersebut, sehingga penting juga kemauan dalam diri bagi teman-teman juga untuk mau bertekad, terutama ketika pengen produktif menulis, sehingga atas dasar dua unsur tersebut dari faktor dan memang ketika kita membuat yang awal di bagian judulnya juga kita sudah mendapat suatu pemahaman. Kita diarahkan untuk menjadi diri kita sendiri, kita diarahkan untuk tahu siapa kita. Gitu. Karena kadang memang manusia, apalagi ya di dalam kondisi yang sekarang pastinya remaja gitu kan, pas beranjak menuju dewasa, siklus motivasi itu sering ada gitu kan, sering lahir daripada manusia, sering itu.
Kadang kita merasa ada dalam posisi paling terpuruk, kita selalu merasa posisi paling hancur, kita selalu merasa posisi paling rendah, kita selalu merasa paling bodoh. Tetapi buku ini mencoba menyajikan kita mampu, kita bisa. Makanya ketika saya membaca di judul awal, ketika di bagian 1, don't stop dreaming. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Ya betul. Ketika seseorang sudah tidak mau bermimpi akan kesuksesan yang dia idam-idamkan, akan kesuksesan yang dia cita-citakan, apakah modal yang ingin dia pertaruhkan untuk menghadapi masa depan? Enggak ada. Di dalam salah satu keterangan ada yang mengungkapkan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang tahu akan dirinya maka mengenal Tuhannya. Artinya adalah apa? Ketika tahu akan motivasi dirinya, maka akan tahu langkah-langkah apa yang mesti diperhatikan. Makanya di sini ada sajian memang dasarnya backgroundnya itu anak KPI banget gitu kan. Komunikasi Islam, wah KPI banget gitu. Makanya di sini ada kutipan salah satu ayat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mengubah nasibnya sendiri. Artinya apa? Ketika kita punya keinginan, ketika kita punya kemauan, di situ ada jalan. Makanya ada salah satu teori yang menyatakan, teori psikologi ya, yang menyatakan bahwa ada teori tarik-menarik. Ada teori tarik-menarik. Apakah teori tarik-menarik itu? Itu sebetulnya saya rasa lahir daripada keterangan hadis qudsi yang menyatakan ana ingdal dhanni. Sesungguhnya aku berada di sangkaan. Artinya ketika kita menyangka suatu kebaikan, maka di situ ada kebaikan. Contoh saja misalnya. Kita punya kemampuan alam bawah sadar kita yang persentasinya itu sangat tinggi. Ada di kisaran angka 88%. Dan kita seringannya hanya menggunakan potensi alam sadar kita yang hanya berada di kisaran 12% saja. Pernahkah kita berpikir, kita itu orang hebat, kita orang mampu, kita orang sukses, kita orang kaya, kita orang bisa, kita orang segala-galanya? Hal itu saya rasa kebanyakan tidak. Karena yang ada di dalam diri kita, aduh kita nggak mampu nih, kita nggak bisa, kita nggak tahu, itu bukan kapasitas kita, gitu kan. Padahal di situ kita belum coba. Pada kedudukannya manusia yang sudah diberikan ilham, fa'alhamaha fuzuraha wa taqwaha. Ada dua ilham di situ, ilham fuzur dan ilham taqwa. Apakah ilham fuzur? Ilham yang mengarahkan kita kepada keburukan, sedangkan ilham taqwa yang mengarahkan kepada kita kepada kebaikan. Si kebaikan itu akan senantiasa berada dan memihak kepada kalau kita mau untuk berusaha, kalau kita mau untuk menjadi yang terbaik. Makanya rekan-rekan jangan heran. Ketika kita memiliki kemampuan, we feel good about ourselves, ini mengajak kita, yuk kita bisa gitu loh. Yuk kita mampu. Di sini ada solusinya. Solusinya adalah apa? Di salah satu part bagian judulnya itu ada yang menyatakan selalu bersyukur. Kita kadang lupa akan potensi-potensi, akan hal-hal yang mengarahkan kita kebaikan yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, kita lupa untuk menyadari itu. Padahal kita adalah makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau kata santri ada sirat muntahal jumu'al muntaqati, sungguh-sungguh telah kami ciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna. Akan tetapi di situ ada prasyarat. Gitu loh. Prasyaratnya adalah apa? Mau berjalan sesuai dengan potensi yang telah Allah berikan kepada kita dan kita mau untuk menjalankan itu. Makanya saya ada salah satu motivasi yang senantiasa saya ungkapkan.
Saya tidak pernah bangga atas kesuksesan yang tidak saya rencanakan. Pun demikian halnya, saya tidak pernah merasa kecewa atas kegagalan yang terjadi di ujung usaha maksimal. Itu artinya adalah apa? Kita rencanakan, kita setting. Fokusnya adalah apa? Ubah mindset kita. Nah, kita berpikir bahwa kita orang yang tidak bisa, orang yang tidak mampu. Hari ini kita ubah visi kita, hari ini kita perbaiki kita adalah orang hebat, kita adalah orang mampu yang bisa mengendalikan kesuksesan kita di masa yang akan datang. Maka buku ini adalah jawaban bagi orang-orang yang putus asa. Ini adalah jawaban atas orang-orang yang kecewa. Di sini disajikan bagaimana susah perihnya Thomas Alva Edison ketika menemukan lampu. Jadi kadang-kala kita itu sering berpikir bahwa orang hebat itu lahir daripada produk instan. Kita tahunya Pak Habibie itu adalah orang hebat pembuat pesawat tanpa kita tahu bagaimana proses beliau. Kalau kita baca novelnya, bukunya, kalau kita nonton filmnya, kita akan tahu bahwa ibu juga merasakan sakitnya, piluknya, menempuh belajar. Kita tahunya pengusaha hebat itu lahir daripada anak orang. Banyak kok para pengusaha yang lahir bisnis 0%, 0 rupiah. Ini sudut pandang kita arahkan jangan proses depannya, tapi bagaimana penjajahan awalnya. Bagaimana akan ketemu natijah kalau awalnya pun kita tidak mau untuk menempuh proses-proses itu. Makanya dari itu semua ada di part 2-nya, ada di bagian 2-nya. Apakah itu? Life is time. Hidup itu adalah isi waktu. Kemarin saya rasa kita rasa-rasanya baru masuk kampus masih teriak-teriak, hura-hura kesana kemari, gitu loh. Jalan-jalan, kita masih semester 1, tenang aja. Kita masih hura-hura, ketawa ketiwi, jalan. Semester 4 kita ada pandemi COVID-19. Sudah nggak terasa, tahu-tahu kita sudah masuk di fase akhir, semester akhir. Tuntutan mulai datang silih berganti, bagaimana proposal mesti diselesaikan, bagaimana proses seminar, bagaimana proses bimbingan, belum ngadapin sidang tahfidz, belum ngadapin sidang munakosah komprehensif dan lain. Itu sudah mulai. Karena apa? Kita berjalan dari itu. Makanya di sini dimasukkan. Bagaimana Allah memperingatkan kita, banyak kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu menggunakan waktu. Dan pakai huruf qasam lagi, huruf sumpah. Contoh misalkan, wal asr, wal fajri, wal syamsi. Itu adalah salah tidak berada di depan, tapi penyesalan berada di akhir. Pernah kita mendengar bagaimana orang tua suka bilang, nyesel, andai saja masih muda. Kan seperti engkau berjalan. Itu orang sakit, nyesel, andai saya masih sehat, mungkin saat itu akan saya gunakan untuk ibadah. Kaya nyesel, andai saja saya sedang kaya saat itu, saya akan pergunakan untuk kebaikan. Tapi apalah daya, sekarang saya sudah miskin. Sebelum penyesalan-penyesalan yang berkaitan dengan waktu itu terjadi, saat itu, maka saat inilah kita diperingatkan oleh feel good about ourselves ini, yuk berjalan, manfaatkan waktu sebaik mungkin, gitu loh. Karena nggak bisa dipungkiri, kita itu kadang-kala kita itu sering merasakan, aduh kita nggak punya kemampuan apa-apa.
Betul nggak sih? Kita itu sering ngerasain, gue ini kayaknya paling bodoh gitu kan. Gue ini kayaknya yang paling bego. Gue ini kayaknya yang paling apa? Gak bisa apa-apa gitu kan. Gue ini kayaknya paling apa? Brengsek gitu kan. Tapi kita gak pernah berpikir kita ada potensi di dalam diri kita. Potensi apakah itu? Potensi akal yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya adalah akal. Ketika kita pergunakan akal kita untuk berpikir, ketika kita pergunakan akal kita untuk kebaikan, maka disitulah, yakinilah, ada jalan di setiap tantangan-tantangan yang ada. Ketika kita merasakan kita menjadi orang atau menjadi pribadi sendiri, kadang-kadang kan suka mikir, duh kenapa sih orang itu adanya itu saat senang aja gitu kan. Sering kan? Kita sering mikir orang itu adanya saat kita itu lagi kaya, orang itu adanya saat kita lagi pinter. Orang kalau lagi kaya ngantri, pengen deket, pengen jadi bestie kita gitu kan. Tapi dia itu si ini nih umur di kelasnya dideketin, si ini umur dalam pelajaran ini dideketin gitu loh. Ketika dia tahu orang itu tidak punya kemampuan di bidang itu, mulai pergi cari yang lain lagi. Justru di situ bukan untuk dijadikan sebagai bahan untuk kita menjadi orang yang terpuruk, bukan untuk menjadi orang yang jatuh, bukan untuk jadi orang yang lemah, tapi di situ ada kekuatan untuk bangkit kepada diri kita, bahwa kita mampu, bahwa kita bisa. Di situ ada motivasi. Maka jangan pernah ragu, jangan pernah heran orang akan datang silih berganti untuk mendekat kepada kita. Makanya jangan mau jadi orang yang biasa gitu loh. Karena apa? Di sini ada potensi yang mesti kita gali. Di sini ada potensi yang mesti kita rubah. Artinya adalah apa? Segala hal yang sudah Allah berikan kepada kita, kita harus mampu untuk menjawab tantangan-tantangan itu sendiri. Ketika kita berpikir ini adalah jalan kita, oh masih ada jalan lain yang bisa kita ciptakan. Artinya adalah apa? Selama manusia masih mau memiliki perubahan, maka disitulah ada tantangan yang mesti dipecahkan. Dan tantangan itu, ujian itu bukan untuk melemahkan, tapi ujian untuk melihat seberapa pantaskah, seberapa mampukah kita menjadi memiliki menyandang predikat yang paling baik. Orang yang diwisuda kemarin itu bukan orang yang instan, tapi mereka yang sudah berhasil menunjukkan, membuktikan dengan prestasi-prestasi menggelar, menyandang gelar. Jadi jangan dilihat pendek. Pernah nggak kita berpikir, saya nggak mampu nih memecahkan masalah ini, tapi seiring berjalannya waktu, toh selesai juga gitu, toh kelar juga. Di situ adalah kunci bahwa kita ada kemampuan. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan kepada kita, memberikan jawaban kepada kita. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesukaran itu ada kemudahan. Artinya setiap ada kesulitan, di situ ada jalan. Harus dicari bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam dirinya, bahwa kita bisa, kita mampu. Dari saya, jangan pernah memaksakan kapal berlabuh pada dermaga yang salah, karena kita punya visi, karena kita punya tujuan. Burung tak pernah ragu akan dahan yang diinjaknya itu patah, karena dia tidak percaya kepada ranting, tapi dia percaya kepada sayap-sayapnya. Ketika jatuh, dia punya sayap untuk terbang melaju yang jauh lebih tinggi. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Rehan yang sudah menjelaskan analisis dan kait isi buku ini. Yang paling yang ditangkap itu dari penjelasan Raihan maupun dari penjelasan Putri, bahwasannya
potensi diri yang ada dalam diri kita itu ada yang dijelaskan dari saudara Rehan itu kalau dalam kita kaji gitu dalam kajian komunikasi ya, komunikasi fisiologi bahwasanya untuk memaksimalkan diri kita sendiri itu harus dua komunikasi ya. Yang pertama itu memaksimalkan komunikasi intrapersonal yang ada dalam diri, yang mana tadi step-stepnya sudah dijelaskan oleh saudara Rehan serta sudah dijelaskan di dalam buku Feeling Good About Ourselves ini, yang mana dengan misalnya memaksimalkan potensi diri, memaksimalkan komunikasi interpersonal kunci kesuksesan dalam hidup. Komunikasi transendental yang bahwasanya komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya, yakni dengan cara bersyukur, dengan cara selalu mengingat nikmat yang telah diberikan oleh Allah ataupun Tuhan kita, serta beragam bentuk upaya yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan komunikasi transendental ini bisa kita temukan pada buku Feeling Good About Ourselves ini, yang mana dengan memaksimalkan dua komunikasi tersebut, yakni komunikasi interpersonal serta intrapersonal serta komunikasi transendental ini, kita akan bisa menjadi manusia yang lebih baik serta memaksimalkan potensi dalam diri kita sendiri gitu. Bahwasanya sesuai dengan nyambung dengan penjelasan saudara Rehan serta penjelasan saudari Putri ini, bahwasanya kan kita itu punya potensi dalam diri gitu. Kalau dalam buku Anthony Robbins kan ada yang judulnya Waking the Giant Within, membangunkan raksasa dalam diri kita sendiri, itu kan menjelaskan gitu sama intinya bahwasanya kita itu punya potensi dalam diri, potensi untuk menjadi orang hebat, potensi untuk menjadi orang yang lebih baik. Hanya saja kita harus tahu upaya-upaya yang dilakukan untuk membangunkan potensi dalam diri kita sendiri itu. Yang bahwasanya semua kajian tersebut baik itu dari bagaimana cara memaksimalkan komunikasi interpersonal ataupun memaksimalkan potensi dalam diri serta menyambung kedekatan diri kita sebagai hamba dengan Tuhan melalui maksimalkan komunikasi transendental ini dijelaskan dalam buku Feeling Good About Ourselves ini. Sehingga buat teman-teman yang penasaran bisa langsung menghubungi panitia untuk mendapatkan buku Feeling Good About Ourselves ini yang langsung ditandatangani oleh penulis sendiri, yakni Putri Nur Pratiwi. Sehingga bagi teman-teman yang penasaran akan buku ini bisa langsung menghubungi panitia untuk menjelaskan proses pemesanan buku ini. Nah, kan tadi udah dijelaskan bagaimana bahwasanya latar belakang serta motivasi yang mendasari Putri menulis buku ini serta penjelasan serta analisis yang dilakukan oleh saudara Rehan terkait buku ini serta beragam segudang manfaat yang bisa didapatkan. Untuk saat ini kita memasuki sesi Q&A atau sesi tanya jawab bagi para pendengar maupun para hadirin sekalian yang sudah datang di sini. Oleh karena itu sesi tanya jawab kami buka. Sebelumnya sekaligus menunggu sesi tanya jawab ini, kita akan ada ice breaking terlebih dahulu ya, ice breaking sebentar untuk membuat merefresh diri kita kembali gitu. Mungkin kepada panitia, silakan. Berhubung waktu yang terkait jadwal acara, langsung saja mungkin masuk ke langsung aja. Langsung saja mungkin terkait jadwal waktu juga. Seksi tanya jawab kita buka mungkin dari para audiens ataupun para hadirin yang hadir di Zoom untuk memberikan pertanyaan terkait apa sih yang pengen ditanyakan itu terkait buku Feeling Good About Ourselves ini kepada para hadirin serta audiens. Persilahkan. Baik, untuk penanya pertama ada dari para penonton, silahkan.
masuk ke Ella. Di situ ya. Di situ. Cek. Sebelumnya perkenalkan, saya Ratika Anggraini. Tadi udah ngebahas tentang buku Teh Putri, tentang yang judulnya Feel Good About Ourselves. Nah, saya apakah Teh Putri udah puas gitu dengan, terus ada nggak Teh Putri punya rencana untuk melaunchingkan buku selanjutnya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Paling itu yang pertama penanya dari saudari Rantite yang ingin menanyakan terkait apakah saudari Putri sudah puas dengan apa yang didapat terkait penerbitan buku Feeling Good About Ourselves ini, serta apakah ada rencana untuk menulis buku terbaru terkait apa yang sudah didapatkan oleh saudari Putri. Baik, silakan saudari. Baik, terima kasih pertanyaannya saudari Rantika. Mengenai puas atau tidak, jawabannya kalau buat diri saya itu puas gitu, tapi tentu tidak sempurna. Dalam artian apa? Karena ini adalah buku pertama saya, jadi saya juga benar-benar kayak mengetahui teknis itu cuma dari ini aja, dari YouTube. Saya cari kan ya, browsing, gimana cara membuat buku yang baik gitu. Kemudian juga dari kosakatanya apa ya, sedikit kurang improve gitu intinya. Kata-katanya itu sesuai, kata-katanya masih dengan bahasa saya sendiri dan untuk diri saya sendiri kan karena tujuannya gitu. Sehingga kayak rasanya, oh ini kayak lebih tertuju ke diri saya gitu. Mungkin kurangnya saya kurang mengajak audiens atau pembaca di buku ini untuk saling bisa mengerti gitu apa isi bukunya. Mungkin itu. Terus kalau misalkan rencana, sejujurnya saya sekarang lagi udah ada bukunya, maksudnya udah saya tulis rampung gitu, tapi tinggal belum, masih proses pengeditan. Yang bikin males tuh proses pengeditan sebenarnya. Cuman kalau sekarang kan bukunya tentang motivasi, sedangkan yang saya tulis buku kedua tuh novel. Itu saya terinspirasi dari tokoh Habibur Rahman. Beliau dengan versi religinya gitu. Saya juga dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, kayaknya asik nih gitu dibikin novel dengan imajinasi yang saya buat sendiri gitu. Ya, mungkin itu tinggal nunggu pengeditan kelar dan proses penerbitan. Luar biasa. Baik, itulah jawaban dari Putri terkait pertanyaan dari saudari Ratika. Kepada audiens yang lain, silakan yang bagi yang ingin bertanya. Nanya. Buru-buru nanya, buru. Buru nih, maju. Belum nyala. Di Zoom. Perkenalkan, nama saya Sinarayu Putri, mahasiswa dari Wisma dari Bandung. Di sini saya ingin bertanya kepada Teh Putri tentang buku Feel Good About Ourselves. Selama menulis buku, kira-kira ada nggak hambatan atau keluh kesah selama menulis buku Feel Good About Ourselves? Terus yang kedua, dalam menulis buku ini, kira-kira ada nggak tokoh inspirasi yang menjadi ya inspirasi lah Teh Putri dalam menulis tersebut? Terima kasih. Mangga mungkin
langsung dijawab pertanyaan dari saudari Sinar Rahayu Putri. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya dari saudari Sinar. Mengenai kendala itu pasti ada ya, karena tadi ini adalah buku pertama saya, jadi saya juga harus menggali banyak mengenai cara penulisan yang baik, terus yang sesuai dengan KBBI itu seperti apa gitu. Nah, selain dari kepenulisan sendiri, mungkin apa ya, karena awalnya nggak terlalu niat menulis gitu ya, karena tadi sampingan untuk bisa memotivasi diri saya. Mungkin apa ya, problem pertama tuh males tadi, karena nulis itu ternyata nggak gampang teman-teman. Karena nulis itu harus punya ide, dan ide itu tidak datang setiap saat. Itu paling. Jadi mencari ide untuk menyambungkan tulisan apa lagi nih yang selanjutnya saya bikin, yaitu saya tulis. Karena tadi berawal dari kepengenan saya untuk memotivasi diri saya sendiri. Terus juga saya juga harus menggali ide-ide baru mengenai penulisan selanjutnya di babak selanjutnya. Terus karena tadi sih saya masih malas gitu dalam menulis buku, jadi kadang sehari itu bisa sampai 1 bab, kadang seminggu lamanya nggak nulis gitu karena nggak ada ide yang muncul gitu. Terus ini kepenulisannya selama 2 bulan kelar. Itu ya begitu, banyak loncat-loncatnya gitu, nggak stabil setiap hari nulis, tapi kalau misalkan saya punya ide baru saya nulis gitu. Padahal yang apa ya, yang menurut saya dicari ya dadakan dalam seharian itu, di saat saya waktunya lagi senggang, terus pikirnya saatnya saya juga harus meneruskan gitu, merampungkan tulisan-tulisan saya. Ya mungkin itu yang kendalanya. Oh sorry, toko ya. Kalau dari motivasi toko buat buku ini nggak ada sih, karena tadi tokonya mungkin diri saya sendiri ya. Karena saya ingin memotivasi diri saya sendiri, saya ngerasa kayak udah capek dengan diri saya sendiri, dengan overthinkingnya, dengan apa yang merasa tidak baik-baik saja. Akhirnya ya udah, saya harus nulis ini dengan memotivasi saya sendiri gitu. Jadi nggak ada tokoh inspirasi. Beda sama buku kedua tadi yang saya sedang garap, itu novel terinspirasi dari penulis Habibur Rahman. Gitu. Baik, terima kasih Saudari Putri atas jawaban terkait pertanyaan yang diberikan kepada dari Saudari Sinar. Lalu selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para audiens yang lewat Zoom ya. Yang pertama ini ada dari Ais Rahmawati. Izin bertanya kepada Saudari Putri, apa sih motivasi awal dari Teh Putri atas penulisan sebuah buku, dan boleh dong gitu beri motivasi agar para audiens ataupun kita semua bisa semangat dalam menulis. Silahkan Teh Putri. Poin penting dari buku itu tuh yang baik. Mungkin tadi di awal saya sudah menyinggung ya motivasi saya menulis buku, mungkin karena Saudari Ais baru masuk atau gimana ya. Tapi nggak apa-apa, kita ulangin saja. Motivasi saya menulis buku ini tadi karena saya pada saat itu di tahun 2020 bulan Juli, saya lagi mengalami problem lah gitu yang menurut saya itu lumayan besar buat diri saya sendiri. Terus kemudian saya merasa abis itu tuh overthinkingnya banget gitu. Akhirnya kayak ya saya harus keluar dari zona ini nih, nggak terus-terusan merasa overthinking, merasa kayak diri saya tuh nggak ada feel-nya gitu, kayak mati rasa aja gitu selama 1 bulan itu. Akhirnya tadi saya mendengar podcast motivasi untuk apa ya, untuk bisa menenangkan diri saya gitu. Tapi ternyata belum cukup dengan mendengarkan podcast motivasi gitu, nggak benar-benar berubah diri sayanya gitu. Akhirnya saya berpikir kayak apa ya yang harus saya lakukan biar saya juga kayak ya bakal ngontrol diri saya gitu. Akhirnya itu saya memutuskan untuk menulis bukunya tentang motivasi dengan tujuan untuk memotivasi saya sendiri awalnya gitu. Kalau misalkan orang lain terinspirasi juga ya alhamdulillah gitu. Mungkin itu motivasinya. Terus kalau buat
teman-teman ya, sebenarnya setiap orang tuh pasti bisa nulis sih. Karena mungkin dari kalian bikin snap gitu ya, dari captionnya, kalian juga mikir kan, nggak asal-asalan gitu. Itu salah satu contoh kecilnya, kalian tuh bisa nulis gitu. Terus untuk apa sih gitu, kenapa kita harus bisa nulis tadi? Karena ketika kita punya ide, ketika kita punya harapan, kalau misalkan sekedar hanya sampai di pikiran doang tapi tidak dieksekusi dan juga tidak dituliskan, maka ide itu akan hilang gitu. Jadi sayang banget ketika kalian punya ide cemerlang gitu. Ketika kalian punya apapun itu, enggak novel, enggak motivasi ataupun tentang materi-materi lain gitu. Ketika kalian kayak punya, wah saya suka nih di bidang misalnya tadi novel religi. Ya udah, ketika kita suka, ketika kita pernah membaca banyak buku karya tulis orang lain, ya berarti di situ juga kadang kita muncul ide-ide. Kayaknya kalau misalkan saya buat cerita mengenai begini-begini kayaknya asik deh. Nah, dari mulai kita dapat ide itu merupakan apa ya, sebuah keajaiban menurut saya. Karena apa? Karena itu adalah start kita untuk bisa menulis apapun gitu. Ketika kita sudah mempunyai ide, maka tinggal eksekusi gitu. Sok nulis gitu. Karena jangan sampai ide itu cuma lewat sebentar habis itu hilang dan kita nggak ada bekasnya gitu. Jadi silakan untuk menulis sebanyak-banyaknya ide-ide kalian yang kalian ciptakan. Menulis itu merupakan apa ya, perjalanan menurut saya. Karena dengan kita menulis kita bebas mengekspresikan tentang perasaan kita, tentang imajinasi kita gitu. Jadi keasikan sendiri kadang. Mungkin sekarang ya saya lagi nulis novel tuh saking asiknya gitu, kayak mengalir aja ini kadang sampai senyum-senyum sendiri, sampai nangis sendiri gitu bikin tulisan sendiri karena itu pengembaraannya gitu, feel-nya itu merasa banget kayaknya. Penulis itu gitu, apa ya, ketika kita bisa memposisikan menjadi apa yang kita tuliskan ya maka kita bisa terjun di dalamnya gitu. Jadi sangat asik gitu, nulis itu asik, jangan berpikir kayak boring gitu susah nyari ide, enggak. Nanti juga ketika kalian sudah berani untuk start, kalian juga bakal nemu ide-ide, terus juga imajinasi-imajinasi yang kalian tuntut untuk keluar gitu. Ketika kalian tidak mau membukanya, maka kita tidak bisa masuk kan. Ketika kita sudah membukanya, maka gampang untuk masuknya gitu. Mungkin itu. Baik, itulah jawaban dari Putri terkait motivasi serta semangat untuk menulis ya. Dan diringkas dari penjelasan Putri bahwasannya motivasi yang terbaik buat kita bagi teman-teman yang pengen bisa saya mengambil pendapat dari buku Mardigo Wiwik yang terkait ngejelasin tentang psikologi bisnis, bahwasannya motivasi terbaik yang bisa dilakuin ataupun diterapin buat kita itu agar baik itu semangat dalam menulis ataupun hal tersebut, apapun itu, hal yang utama itu adalah motivasi atas kebutuhan ataupun rasa takut. Karena dalam otak itu ketika kita ngelakuin hal-hal yang berhubungan dengan rasa takut ataupun karena kebutuhan terdesak atas kebutuhan, maka otak kita akan benar-benar langsung bekerja dan menginstruksikan tubuh untuk mengerjakan apa yang telah diinginkan oleh otak itu. Sehingga motivasi atas karena dasar keterdesakan, ketakutan, dan kebutuhan itu menjadi dasar utama bagi teman-teman ataupun para audiens yang ingin memotivasi agar melakukan hal-hal apapun yang diinginkan itu, baik dari menulis ataupun berbisnis dan sebagainya. Bahkan menurut pakar psikologi yang dijelaskan dalam buku Mardigo Wiwik ini, bahwasanya motivasi atas ketakutan dan kebutuhan ini mengambil peranan 60% dari otak kita gitu. Bayangkan 60% dari otak kita ketika kita ngambil motivasi atas dasar kebutuhan, ketakutan, serta keterdesakan ini membuat kita memacu potensi diri kita agar menjadi lebih baik. Mungkin itu yang dirasakan oleh saudari Putri, karena atas dasar kebutuhan dan ketakutan juga terkait takut menjadi diri yang kurang baik gitu, atau tapi kebutuhan atas dasar karena saya ini mahasiswa, kebutuhan atas dasar keterdesakan dari luar yang menyebabkan memotivasi untuk membuat buku. Selain itu juga motivasi atas dasar rasa marah
ketika teman-teman marah ataupun kecewa, maka kan dalam diri kita itu bertekad untuk memaksimalkan apa yang kita inginkan. Nah, motivasi dari atas rasa marah sedih ini mengambil 20% dari otak kita, serta sisanya motivasi atas rasa cinta dan senang yang mengambil potensi 20% dari otak kita. Motivasi atas dasar keterdesakan, rasa takut, serta motivasi rasa cinta yang dimiliki oleh Putri kan mengambil 80% dari motivasi dalam otak, sehingga ini yang menyebabkan Putri bisa menulis buku terkait penjelasan tadi gitu yang ditanyakan oleh Ais Rahmawati terkait motivasi apa sih yang bisa diterapkan untuk teman-teman semua yang ingin bisa menulis buku ataupun lebih produktif. Lalu ada pertanyaan yang lain dari Profesor Haji Muhammad Ridwan Maulana MAG yang buat Putri, bahwasanya mohon izin bertanya, bahwasanya Prof ingin bertanya, Teh Putri kan mahasiswa aktif ya, apalagi mahasiswa semester akhir yang banyak banget kesibukan baik itu dari berbagai kegiatan akademik ataupun kegiatan organisasi. Nah, ini Profesor Muhammad Ridwan ini ingin bertanya, bagaimana sih cara Putri gitu untuk bisa membagi waktu dengan baik gitu, karena kan sebagai mahasiswa pasti segudang banget gitu kan aktivitasnya. Nah, bagaimana sih tips dan triknya dari saudari Putri terkait bisa meluangkan waktu sampai saat ini bisa membuat buku gitu? Silakan saudari Putri. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Muhammad Ridwan. Mengenai tipsnya gitu ya, gimana ya? Ya sebenarnya saya juga merasa kewalahan dengan tugas-tugas akhir ya teman-teman. Dengan semester itu segudang tugas. Akan tetapi gitu, saya memiliki list jadwal setiap harinya gitu. Jadi setiap malam sebelum saya tidur, saya menulis list besok tuh saya mau ngapain gitu. Kadang kalau misalkan emang waktunya padat, ya udah berarti jadwal nulis saya tuh saya pindahkan ke hari yang lain yang memang harinya itu rada free. Jadi untuk list tetapnya atau jadwal tetapnya itu nggak ada, itu sesuai kondisional aja, sesuai waktu free-nya. Kalau misalkan saya free, saya akan memanfaatkan untuk menulis. Walaupun kadang teman-teman tidak, mungkin saya sekarang tinggal di pesantren ya. Mungkin teman-teman yang lain nggak ngeh kalau saya lagi nulis. Soalnya saya lebih enak nulis di HP dulu. Kemudian kalau misalkan emang benar-benar fokus, baru saya pindahkan ke laptop gitu. Jadi sambil tiduran, sambil rebahan gitu ya. Saya ada ide ini nih. Oh ya, bisa nih dilanjutin. Kayaknya aku mau nih tokoh-tokoh ini tuh ketemu misalnya di negara di London misalnya kayak gitu. Jadi itu sambil rebahan sambil memikirkan juga ide-ide selanjutnya tuh apa buat buku saya gitu. Jadi tidak ada list jadwal tetap, tetapi lebih ke kondisional waktu free-nya. Baik, terima kasih Putri. Lalu ini ada pertanyaan baru juga buat ini dari Muhammad Virgi, buat Saudara Rehan ya. Kan tadi atas penjelasan terkait analisis yang dipaparkan oleh Saudara Rehan terkait feeling good about ourselves ini, boleh kasih tahu nggak sih poin-poin penting yang perlu digarisbawahi terkait yang bisa kita aplikasikan gitu, pengajaran dari feeling good about ourselves ini yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bangga kepada Saudara Rehan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang bisa kita garis bawahi daripada apa-apa yang ada dituangkan di bukunya Putri Feel Good About Ourselves ini adalah kita bisa, kita mampu. Itu menjadi poin penting bahwasannya kita punya potensi yang mesti kita sadari. Terkadang kita berpikir dunia itu tampak tak adil pada kita. Kita sering berpikir
Tuhan sedang tak memihak pada kita. Melihat banyak kesuksesan, banyak hartanya, orang lain diberikan kelebihan kita. Tapi kita selalu berpikir bahwa Tuhan gak adil untuk kita. Makanya kita di buku ini, poin pentingnya, dudukan kita bisa, kita mampu, kita ada. Tapi yang mesti kita sadari adalah apa? Bunga yang ada di dunia ini tidak pernah bermekaran secara bersamaan. Itu yang mesti kita sadari. Bunga yang ada di dunia ini tidak pernah mekar secara bersamaan. Artinya adalah apa? Setiap orang memiliki waktu tertentu untuk menggapai kesuksesan tertentu. Ketika orang itu mau mempercepat langkahnya, mau berlari, maka kesuksesan itu akan senantiasa berada pada posisi kita jauh lebih cepat sesuai dengan apa yang kita lakukan. Contoh kecil saja. Ketika kita punya komitmen di dalam diri kita, yuk bisa yuk kita kelar kuliah itu 3,5 tahun, kita kok yang nentuin, gitu loh. Kita mau bimbingan ke dosa, kita mau ngejar-ngejar dosa. Artinya adalah apa? Komitmen di dalam diri kita. Tetapi ketika komitmen itu sudah tidak ada di dalam diri kita, keraguan yang ada menyelinap di dalam diri kita, pahami, sadarilah bahwa kesuksesan itu akan ditunda. Karena kita tidak memperjuangkan untuk menjadi pribadi yang sukses. Seseorang yang sudah meyakinkan di dalam dirinya untuk menjadi pribadi yang sukses, maka disitulah akan ada kekuatan-kekuatan yang sudah terstruktur. Pernah nggak rekan-rekan yang ada di sini saya tanya istilah the power of commitment? Pernah nggak? Sering kan? Gitu kan? Kayak misalnya gini aja, kita itu nggak tahu gitu kan, tugas yang kita kerjakan itu nggak bisa ngerjain ketika dikasih jeda atau rentang waktu yang lama. Tetapi di menit-menit terakhir, di jam-jam terakhir, tiba-tiba ada ide gitu kan, yang muncul di dalam diri kita. Itu kenapa bisa terjadi demikian? Karena kita tidak men-setting otak kita, tidak memberikan stimulus terhadap otak kita, mau kita mampu. Tetapi ketika di detik-detik terakhir baru kita kepikiran, yuk bisa yuk mampu yuk gitu. Di situ ada power, ada kekuatan. Kenapa power dan kekuatan itu tidak kita coba untuk hadirkan di awal? Maka yakinilah kita menghadirkan power atau kekuatan itu di awal, maka sadarilah di situ akan ada kekuatan yang berpihak kepada kita, sehingga apapun yang kita rencanakan akan ada kesuksesan yang berpihak. Mungkin itu Kang Firgi ya, Kang Firgi, bahwasannya kita itu, poin pentingnya kita itu manusia yang punya banyak potensi, yang punya banyak kelebihan. Disitulah potensi-potensi yang ada itu mesti kita maksimalkan, mesti kita pertaruhkan, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Believe in yourself, percayalah terhadap diri kita sendiri. Kita itu sempurna yang Allah berikan kepada kita, tinggal kita manfaatkan potensi-potensi yang ada. Mungkin itu. Terima kasih kepada saudara rekan atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan terakhir nih dari Nur Laila Romdonia yang izin bertanya, apa sih harapan penulis dengan terbitnya buku Feel Good About Myself ini ke depannya, ataupun buku kedua nanti yang mungkin yang akan segera terbit itu apa sih? Silahkan saudari Putri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Laila mengenai harapan buku saya ya yang Feel Good About Ourselves. Pada awalnya kayak saya lebih berfokus ke diri saya sih. Ketika saya sudah menyelesaikan bukunya, berarti saya juga mempunyai tuntutan untuk bisa melaksanakan apa yang saya tuliskan. Ya. Poin plusnya atau
Iya, poin plusnya itu saya berharap sudah membaca buku saya, teman-teman juga bisa melaksanakannya gitu. Jadi mari bersama-sama untuk melakukan melakukan untuk hal yang lebih baik lagi gitu. Karena di sini udah banyak pembahasannya di Feel Good About Ourselves. Di sini juga pertama ada problemnya, kemudian penyelesaiannya. Mungkin teman-teman yang sudah baca juga ada ya, paham ya? Saya harap paham ya teman-teman yang udah membaca buku saya, karena tadi sifatnya itu saya menulis otodidak dengan tujuan untuk diri saya sendiri, tetapi alhamdulillah ada beberapa teman yang bilang ke saya bahwa terima kasih Put, kamu udah nulis buku ini karena dengan buku ini saya bisa lebih baik lagi. Untuk buku yang kedua ya, buku kedua apa ya, dengan harapan, kalau harapannya sih kurang ditegaskan kembali gitu, karena saya nulis novel ini karena saya suka aja gitu, merangkai ceritanya, berimajinasi dengan banyak hal, dengan saya menghadirkan tokoh-tokoh baru, dengan saya memberikan nama-nama yang saya suka gitu, dengan karakter yang saya suka gitu sih. Ya dengan harapan dengan buku Feel Good About Ourselves dan buku kedua yang sedang saya tulis, semoga bisa dimanfaatkan oleh banyak orang gitu. Ketika orang membacanya, ya semoga bisa mengambil ibrahnya gitu, walaupun hanya sedikit. Gitu. Baik, terima kasih Saudari Putri atas pemaparan jawabannya. Lalu selanjutnya kita akan sebelumnya kami dari moderator saya sendiri gitu, selaku moderator dari acara Feeling Good About Ourselves ini mengucapkan terima kasih kepada berbagai sponsor yang telah mensupport acara kami gitu, yang telah mensupport serta membantu kami dalam memaksimalkan penyelenggaraan acara ini. Nah, salah satunya ini ada produk sponsor yang mensupport launching buku ini, ya ini adalah produk makanan dari Nasfood sendiri ya. Bahwasanya Nasfood itu adalah produk beragam dari olahan nanas gitu. Nanas, baik itu dari beragam produk olahan nanas, yang mana bahwasanya untuk saat ini yang saya pakai sendiri adalah cheese roll dengan saus nanas. Jadi kayak piscok gitu ya, macam-macam model piscok, tapi dalamnya isi keju serta selai nanas gitu. Yang mana kejunya sendiri ini keju aroma, sehingga bagi para audiens ataupun teman-teman sendiri yang ingin mencoba produk Nasfood ini bisa melihat ataupun mengulik Instagram official Nasfood sendiri, ataupun bisa memesan Nasfood Nasfood keju aroma nanas ini akun Shopee Nasfood sendiri. Mungkin sekian, yang mana harganya sendiri ini cukup terjangkau, hanya 8.000 per bungkus, namun isinya itu banyak serta memuaskan gitu, sehingga bagi teman-teman yang ingin memesan produk Nasfood ini bisa mengecek akun Instagram maupun Shopee, akun online Shopee Nasfood sendiri. Sekian, terima kasih. Lalu menginjak akhir acara, di sini saya akan memaparkan closing statement ya dari apa yang telah dijelaskan dari Saudari Putri maupun Saudara Rehat. Bahwasanya Feeling Good About Ourselves ini tuh mengajak kita semua untuk memaksimalkan potensi diri, yang mana memaksimalkan potensi diri ini itu lewat cara dua gitu, yang mana membuat diri kita sendiri dengan cara berdamai dengan diri sendiri yang telah dijelaskan dalam buku, serta memaksimalkan diri dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui komunikasi transendental, yang memaksimalkan komunikasi transendentalnya, yang mana memaksimalkan komunikasi transendental ini bisa lewat cara bersyukur serta mendekatkan diri kepada Allah dengan beragam, membuat ikatan kita dengan Allah itu semakin lebih dekat gitu. Selain itu juga hal-hal yang bisa memotivasi bagi teman-teman juga yang ingin bisa menulis buku ini
atas dasar motivasi yang perlu diutamakan itu adalah motivasi atas dasar kebutuhan, bahwasanya karena ketika segala sesuatu itu telah didasari atas kebutuhan dan keterdesakan, maka hal tersebut akan bisa dilaksanakan, diiringi juga dengan rasa cinta serta pengasahan kemampuan menulis kalian, bahwasanya karena kemampuan menulis ini tuh ibaratkan seperti pisau gitu, yang mesti selalu terus menerus diasah, sehingga atas dasar dua hal tersebut teman-teman insya Allah bisa produktif dalam menulis buku. Selanjutnya mungkin ada statement yang akan diberikan dari saudara Rehan serta saudari Putri. Silakan. Ya baik, untuk closing statement sendiri kayaknya saya ingin membacakan sedikit penggalan dari buku ini ya. Dari buku Feel Good About Ourselves. Oke. Selagi Tuhan mengizinkan dan tidak membatasi, maka teruslah merangkak, berjalan dan berlari secepat mungkin untuk bisa mengambil peluang-peluang yang ada. Kemudian ada lagi, di sini saya sengaja gitu. Jiwa pemenang akan berpikir jika dirinya menyia-nyiakan kesempatan yang ada, maka ia akan kehilangan kesempatan itu untuk selamanya. Kemudian ketika kita merasa tidak sanggup untuk terus maju, maka jangan ragu untuk memilih mundur. Karena perlu banyak persiapan dan kesiapan untuk menjadi the winner. Jadi mundur itu tidak hal negatif ya teman-teman, tidak semuanya hal negatif, akan tetapi ketika kita mundur untuk mempersiapkan, maka kita akan meloncat lebih jauh. Strong determination, yakinlah dengan passionmu, kamu akan menjadi orang hebat yang sesuai dengan versimu, tanpa terbang di atas tumpuan orang lain. Dan yang terakhir, ketika manusia berkata tidak mungkin, namun Tuhan tidak mustahil untuk berkehendak mungkin, yakinlah, pasti ada jalan di setiap harapan yang diperjuangkan. Baik, mungkin itu adalah quotes penggalan dari buku saya ini. Dan mungkin saya ingin mengasih file buku ini buat teman-teman yang tadi sudah bertanya. Tapi mohon maaf hanya berupa file ya, karena saya tidak menyediakan stok buku karena udah habis duluan gitu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya menutup forum pembicaraan saya dan rekan saya Putri. Alasannya saya ingin menyampaikan bahwa jangan pernah ragu atas diri kita sendiri karena kita punya kemampuan selagi ada kemauan. Jika masih terkungkung oleh belenggu ragu, terpenjara oleh rayuan malas, itu artinya engkau telah mempersiapkan suatu kegagalan. So, berusahalah seoptimal mungkin agar Tuhan tahu seserius apakah engkau menuju jalan untuk menuju gerbang kesuksesan. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maktudi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, hanya kepadamu lah engkau ya Allah, maksudi yang saya maksud, wa ridhaka dan keridhaanmu lah maktudi yang saya inginkan. A'tini, perkenankanlah saya ya Allah, mahabbataka untuk mencintaimu, wa ma'rifataka dan mengenalmu. Sekali lagi, kita mampu, kita bisa, karena kita terlahir menjadi calon orang-orang sukses. Mati Guru Prasetya mengatakan, orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan dan kenyamanan, mereka dibentuk oleh kesulitan, tantangan dan juga air mata. Terima kasih. Baiklah, itu ya para hadirin serta audiens acara closing statement dari kedua pemateri. Acara selanjutnya mungkin adalah acara penunjukan terkait acara launching bedah buku ini. Sebelum acara ditutup, saya Tendi Setiawan selaku moderator pada acara ini memohon maaf kepada para hadirin serta audiens atas kesalahan kata-kata yang saya sebutkan.
Baiklah, untuk menutup acara ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Teni Setiawan, izin pamit selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Nadira dan Kirgi selaku MC. Belum masuk. Baik, ulah materi yang sangat luar biasa sekali. Beri aplaus dulu buat para narasumber kita yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Oke, baik. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Raihan Ansal Adi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yakin amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bihamdil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhirna biha min as-sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha as-sadiyat jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat innal ladzina yubayyuna kalimatan Allah wa Allah fawqa 'aydihim kama kata lana wa la tu'assir alaina rabbika min lana bil amalana rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina ilaina wa jaddatina wa dhunuba masyayikhina wa dhunuba kalabina wa dhunuba asatidatina wa dhunuba muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat wal umat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika astagfirullah wa atubu ilaik. Mufaddika subhanaka wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah situ. Alhamdulillah, pembacaan doa telah selesai dilaksanakan ya. Tiba saatnya kita di penghujung acara ini ya, sebelum acaranya ditutup maka ada sedikit seremonial buku, penyerahan buku dari salah satu peserta yang tadi sudah bertanya gitu. Siapa? Rantika. Ya, silakan. Ya, sebelumnya boleh kasih tepuk tangan dulu. Lela. Kameranya. Putar. Enggak itunya. Udah. Apa? Baik, beri aplaus yang meriah untuk Saudari Rantika. Dan untuk teman-teman yang bertanya juga di Zoom, nanti bisa menghubungi panitia untuk meminta file booknya ya. Alhamdulillah, rangkaian demi acara sudah kita lewati bersama. Kini tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih kepada moderator dan narasumber yang sudah hadir pada acara ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta, baik yang ada di Zoom meeting maupun yang hadir di aula ini. Dan sebelum kita menutup nih, kita foto dulu ya buat dokumentasi. Boleh panitia dibantu dan teman-teman yang di Zoom boleh menyalakan video biar kita foto bersama. Kami selaku Ini yang ini pada di atas aja foto sekalian foto bareng ya. Oke, yang di aula boleh kita foto bersama dulu bersama pemateri. dan untuk yang di Zoom silakan dinyalakan kameranya.
Diajak lagi hidupin kamera. Oke, yang di Zoom boleh menyalakan videonya. Tadi ada 30-an sih. Ayo yang belum menyalakan video boleh dinyalakan dulu. Silakan bagi teman-teman yang aula. Boleh panitia dibantu? Oke, silakan. Ada stop. Moderator. Oke, yang di Zoom boleh ikut menyalakan video maksudnya untuk kita foto bersama. Nggak usah. Oke, bebas. Oke, terima kasih semuanya. Nggak keburu. Oke, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dan mengikuti acara seminar pada hari ini dari awal hingga selesai. Untuk teman-teman yang di Zoom, kami ingatkan kembali untuk mengisi link absensi yang sudah dikirimkan oleh panitia untuk sertifikatnya. Jadi biar sertifikatnya dikirim ya. Ya, alhamdulillah acara kebiasaan sudah terlewati. Kami selaku MC, saya Muhammad Jirki dan Nadira. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Udah di stop. Berapa? Udah.